Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai menyelesaikan masalah sehari-hari terkait segi 4 dan segitiga. Sebelumnya Ibu akan memberikan KD yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling persegi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan luas dan keliling segi 4 dan segitiga. Untuk materinya sendiri yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan segi 3. Tapi sebelumnya kalian wajib mengingat yaitu bagaimana cara menentukan luas dan keliling segi 4 serta segi 3. Yang pertama yaitu adalah persegi. Persegi luasnya adalah sisi kali sisi dan kelilingnya adalah 4 kali sisi. Sedangkan persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar dan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Untuk jajar genjang, luasnya adalah alas kali tinggi, sedangkan kelilingnya adalah dengan cara menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada jajar genjang. Belah ketupat, luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 dan kelilingnya adalah 4 kali sisi. Karena pada belah ketupat sisinya semuanya sama. Yang selanjutnya adalah layang-layang, hampir sama seperti belah ketupat, luasnya yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 bagi 2, sedangkan kelilingnya adalah menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada layang-layang. Trapesium, luasnya dapat dicari dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2 dan kelilingnya masih sama yaitu jumlah seluruh sisinya. Sedangkan untuk segitiga yaitu luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2 dan kelilingnya adalah jumlah seluruh sisi. Contoh yang pertama, diketahui suatu kebun berbentuk persegi panjang. Baik, kita sketsakan dulu untuk persegi panjangnya. Ini kebunnya, yaitu dengan panjangnya 20 meter dan lebarnya adalah 12 meter. Kebun akan ditanami pohon pisang dengan jarak 0,5 meter setiap pohonnya. Berarti kira-kira ini modelnya mungkin ini adalah pohon pisang gitu kan ya. Nah, maka nanti di tengah-tengahnya pun juga ada pohon pisangnya. Berarti karena semuanya ditanami dengan pohon pisang, artinya kita akan menggunakan konsep luas. Nah, maka yang perlu kita cari adalah luas kebun. Karena kebun bentuknya persegi panjang, maka adalah panjang kali lebar. Berarti luas kebunnya dapat kita cari dari 20 kali 12, yaitu adalah 240. Serta jarak yang dimiliki di antara kedua pohon itu harusnya adalah 0,5 meter. Berarti jaraknya bisa kita ubah yaitu adalah 0,5 meter, bisa kita tulis sebagai setengah meter karena nama lain 0,5 adalah 1/2. Maka bisa kita cari yaitu banyak pohon yang akan ditanam, yaitu adalah totalnya yaitu luas kebun dibagi dengan jarak antara kedua pohon, yaitu 240 dibagi dengan 1/2. Berarti artinya 240 dikali sama 2/1 yaitu adalah 480 pohon. Ya. Nah, itu adalah untuk contoh 1. Contoh kedua, suatu taman berbentuk trapesium seperti gambar berikut. Tanaman akan ditanami rumput dengan harga 10.000 per meter persegi. Kalau berbicara tentang meter persegi, maka yang akan ditanyakan pasti adalah konsep luas. Maka yang diminta untuk contoh kedua yaitu adalah luas dari trapesium. Luas trapesium tadi rumusnya adalah jumlah sisi sejajar gitu kan ya. Sejajar dikali sama tinggi bagi dengan
2. Mana sisi sejajar? Yaitu adalah yang yang berhadapan dan arahnya sama, yaitu yang atas dan bawah kebetulan di sini. Berarti kita jumlahkan, yaitu 12 tambah 18 dikali dengan tingginya yaitu 6 dibagi dengan 2. Berarti kita akan punya 12 tambah 18 adalah 30 kali 6 bagi 2 dulu, yaitu hasilnya adalah 3. Berarti dari sini nanti adalah 90 meter persegi. Karena yang ditanyakan adalah perakiraan biaya, maka kita bisa tuliskan sebagai biaya totalnya yaitu adalah luas, yaitu 90 meter persegi dikali dengan harganya 10.000, yaitu adalah 900.000 rupiah. Nah, ini adalah untuk contoh nomor 2. Semoga dapat dipahami. Oke. Contoh nomor 3. Adi memiliki 1,152 meter persegi. Meter persegi berarti kita akan berbicara tentang luas yang akan dibuat menjadi layang-layang dengan ukuran sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah banyak layang-layang yang dibuat oleh Adi. Maka konsepnya adalah kita cari dulu untuk luas layang-layangnya. Luas satu layang-layang tadi rumusnya adalah D1 kali D2 bagi 2. Lalu D1-nya mana? Terserah kalian. Mau yang mendatar dulu yaitu 24 kali 48 dibagi sama 2 boleh, atau 48 kali 24 bagi 2. 48 dibagi 2 yaitu adalah 24. 24 kali 24 adalah 576. Nah, maka bisa kita cari yaitu adalah banyak layang yang terjadi yang dibuat, yaitu adalah luas kertas gitu kan ya, dibagi dengan luas layang-layang. Oke, luas kertasnya adalah 1,152 meter persegi. Dari meter ke senti, desi, senti, mili. Kalau tidak ada perseginya, maka langsung 1 kali turun hanya dikali 10. Tapi karena ini menggunakan persegi, maka 1 kali turun itu adalah 100 pengalinya. Nah, berarti karena dia mintanya sentimeter, berarti dikali 100 lagi. Berarti kita akan punya yaitu adalah 1,152 kosong gitu kan ya, 11.520 dibagi dengan 576. Nah, ini kalau nggak salah itu tadi adalah 45 ya. Oh sorry, 20. Ternyata hanya terjadi 20 layangan. Itu adalah contoh ketiga. Contoh keempat, yaitu sebuah lantai berbentuk persegi. Oke, kalau kita sketsakan, maka ini anggapnya adalah suatu lantai yang bentuknya persegi, gitu kan ya. Berarti nanti dia akan dipasangi yaitu ubin dengan ukurannya yang dikasih tahu adalah 40 kali 40, satuannya sentimeter, sedangkan sisi ubinnya itu adalah 8 meter. Karena terjadi perbedaan satuan, maka harus disamakan dulu penyebutnya. Tadi meter, desi, senti, dan terakhir adalah mili. Karena diminta ke dalam bentuk senti, maka turunnya hanya 2. Berarti 8 meter itu adalah 800 cm. Gitu ya. Nah, di sini juga lebarnya 800 cm atau sisinya. Yang ditanyakan adalah banyak ubin, sama kayak yang sebelumnya tadi. Berarti banyak ubin, konsepnya berarti adalah yaitu luas lantai dibagi dengan luas ubinnya. Berapakah luas lantai? Yaitu sisi kali sisi. 800 kali 800 dibagi sama ubinnya yaitu 40 kali 40. Nolnya coretin dulu, boleh. 80 bagi 4 yaitu adalah 20. 80 bagi 4 yaitu 20. Jadinya adalah 400 buah
ubin yang harus disediakan. Oke, contoh 5. Berikut ini adalah sketsa kebun 4 petani yang ada di Karangmulyo. Pemilik kebun terluas ternyata adalah siapa? Berarti kalian harus menghitung beberapa bentuk dari luas dari beberapa bentuk sawah yang dimiliki oleh 4 warga. Yang pertama yaitu Pak Yahya. Pak Yahya yaitu bentuk kebunnya adalah persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 35 kali lebarnya 10, 350 meter persegi. Lalu kita cari yaitu tentang Pak Zai. Dalam bentuk trapesium itu adalah jumlah dua sisi sejajar, yaitu yang bawah dan atas. Kebetulan di sini berarti 25 tambah sama 20 kali tingginya adalah 16 bagi 2. Coretkan dulu seperti ini. Berarti 25 tambah 20 adalah 45 dikali 8, yaitu adalah 360 meter persegi. Lalu ada lagi yaitu Pak Wani. Pak Wani berarti karena dia berupa trapesium juga, maka jumlah sisi sejajar yaitu 10 tambah 15 dikali sama tingginya sama nih, sama yang Pak Izai tadi yaitu 16 gitu ya. Dibagi 2, coret dulu. Berarti jadinya adalah 25 kali 8, itu adalah 200 cm persegi. Dan terakhir yaitu adalah kebunnya Pak Sena. 2 sejajarnya berjumlah 8 tambah 12 dikali tingginya. Nah, di sini yang Ibu sudah kasih tanda merah tadi adalah panjangnya 16. Nah, karena panjang trapesium yang Pak Sena itu semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah, maka tingginya adalah 10 tambah 16 yaitu 26 bagi dengan 2. Coret dulu ya. 26 bagi 2. 13 berarti 20 kali 13 itu 260, satuannya meter persegi. Manakah yang akan mendapatkan atau yang memiliki lahan terluas? Ya betul, jadi yang tepat itu adalah Pak Zai. Oke, kita lanjut lagi. Yaitu untuk contoh terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh soal AKM ya. Pada dasarnya sebuah ukuran rumah kan harus ditentukan dari jumlah banyak orang yang akan tinggal berdasarkan berbagai pertimbangan. Maka ukuran minimal masing-masing ruang ideal bagi keluarga adalah berikut. Nah, ini adalah list untuk ruang ideal. Nah, berarti kalian harus mencari luas dari masing-masing bagian dari rumah ini, seperti dapur luasnya berapa, ruang makan luasnya berapa. Lalu cocokkan dengan yang ada di tabel. Manakah yang sesuai? Nah, itu adalah yang bentuknya ideal. Kita mulai dari garasi. Garasi lebarnya 3, panjangnya 5. Berarti luasnya adalah 15 gitu kan ya. Kita lihat garasi 15. Oh, cocok. Oke. Berarti di sini salah satunya adalah garasi. Ada lagi ruang tamu yaitu 3 kali 4 yaitu adalah 12. Sedangkan di sini 15. Berarti di sini yang 3 kali 4 ini ruang tamu yang disketsakan itu tidak ideal. Ruang makan yaitu panjangnya adalah 3 lalu lebarnya adalah 2,5. Berarti luasnya adalah 3 kali 2,5 yaitu adalah 7,5 gitu ya. Nah, lanjut lagi yaitu ke dapur. Dapur lebarnya 6, panjangnya adalah 1,5. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar ya. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 6 kali 1,5. Jadi berapa tuh? 2, 3, 18. Sedangkan dapur hanya alokasinya 9. Gitu ya. Sorry ya. Berarti ini ternyata 9. Oke, berarti benar juga nih dapur, yaitu 9 meter persegi.
Coba cek lain-lainnya, berarti bisa jadi tadi ada jawabannya 2, yaitu garasi, dan satu lagi yaitu adalah dapur. Nah, itu adalah untuk contoh 6. Oke. Mungkin dari Ibu untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin.